yaitu cara mengelola bank sampah di lingkungan masyarakat. Bank sampah itu bukan hanya soal membuang sampah pada tempatnya, tetapi tentang bagaimana kita bisa mengelola sampah menjadi sesuatu yang lebih bernilai. Bisa untuk menjaga kebersihan lingkungan, meningkatkan kesadaran warga, bahkan memberikan tambahan penghasilan. Penasaran bagaimana caranya? Yuk kita mulai! Kenapa bank sampah sangat penting? Sebelum kita masuk ke cara pengelolanya, kita pahami dulu kenapa bank sampah itu penting. Setiap hari kita menghasilkan sampah dalam jumlah besar, dan kalau kita tidak mengelolanya dengan baik, sampah tersebut bisa menimbulkan berbagai masalah, mulai dari banjir, pencemaran lingkungan, sampai masalah kesehatan. Dengan adanya bank sampah, warga bisa belajar memilah sampah dari rumah. Sampah yang tadinya dianggap tidak berguna bisa didaur ulang, dijual, bahkan diolah menjadi kompos. Dan yang tidak kalah menarik, warga bisa mendapatkan tabungan dari sampah yang mereka kumpulkan. Langkah awal membentuk bank sampah. Langkah pertama tentunya membentuk tim pengelola. Tim ini bisa terdiri dari beberapa orang yang peduli terhadap lingkungan. Tugasnya mulai dari mengatur operasional, membuat pencatatan, hingga mengkoordinasi jadwal penyentoran sampah. Setelah tim terbentuk, lakukan sosialisasi ke warga, jelaskan bahwa bank sampah bukan hanya untuk membersihkan, tapi juga bisa menjadi peluang ekonomi. Gunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami agar semua warga, dari anak-anak sampai orang tua, bisa ikut berpartisipasi. Menyiapkan lokasi dan sistem kerja. Selanjutnya, kita harus menentukan lokasi bank sampah. Pilih tempat yang strategis, aman dari hujan, dan mudah diakses warga, seperti balai warga, pos ronda, atau lahan kosong. Buat juga jadwal penyetoran sampah yang teratur. Misalnya, setiap Sabtu pagi, warga membawa sampah mereka yang sudah dipilah ke lokasi bank sampah. Sampah yang dibawa akan ditimbang dan dicatat ke dalam buku tabungan masing-masing. Dengan sistem ini, warga bisa melihat berapa berat sampah yang sudah mereka setor dan berapa saldo yang mereka miliki. Memilah dan menilai sampah. Sampah yang dikumpulkan harus dipilah berdasarkan jenisnya. Organik seperti sisa makanan dan daun kering yang bisa dijadikan kompos. Anorganik seperti plastik, botol, kaleng, kertas, atau bisa dijual ke pengepul. Sampah B3 seperti baterai atau lampu neon yang membutuhkan perlakuan khusus. Setelah dipilah, tentukan harga sampah berdasarkan berat dan jenisnya, mengikuti harga pasaran yang berlaku. Saldo tabungan warga akan bertambah sesuai dengan jumlah sampah yang mereka setorkan. Penjumlahan dan pelaporan. Sampah anorganik yang dikumpulkan dapat dijual ke pengepulan atau bank sampah induk. Sementara itu, sampah organik bisa diolah menjadi kompos yang berguna untuk kebun warga atau dijual kembali. Pengelolaan bank sampah harus membuat laporan keuangan bulanan secara transparan. Ini penting untuk menjaga kepercayaan warga dan memastikan sistem berjalan dengan baik. Selain itu, untuk meningkatkan kesadaran warga, kita bisa adakan pelatihan pemilihan sampah, workshop daur ulang, atau lomba lingkungan bersih. Mengelola bank sampah memang butuh kerjasama, kedisiplinan, dan konsentrasi, tapi hasilnya sangat luar biasa. Lingkungan menjadi bersih, kesadaran warga meningkat, dan ekonomi masyarakat bisa terangkat. Kalau kita mulai dari lingkungan kecil, dari satu RT, satu RW, lama-lama berubah menjadi besar, pasti terjadi. Jadi, yuk bersama-sama kita kelola bank sampah. Dari sampah menjadi berkah, dari kecil menjadi besar, dari lingkungan kita untuk masa depan kita. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.